Halo guys, kembali lagi di channel aku, Rata Pramesti. Kali ini aku mau bahas tentang pertanyaan yang sering muncul di UTBK 2020 yang ini udah aku tanyakan di timeline YouTube. Nah, jadi kita bahas aja mengenai Q&A UTBK 2020. So, mungkin pertanyaannya adalah salah satu dari pertanyaan yang kamu pertanyakan akhir-akhir ini, and let's check it out. Pertama adalah mengenai sistem UTBK yang berbeda. Ini masih dibingungkan ya, bahwa gimana sih nilai UTBK itu kan nggak keluar nanti, terus pilihan jurusan dan undivnya kayak seperti apa. Nah, di sini menurut aku tetap bisa diukur melalui strategi pilihan, yaitu melalui keketatan dan nilai prediksi serta feeling. Nah, perlu dipahami dulu mengenai daya saing atau ketatan, kategorisasinya seperti ini. Nah, contohnya, jika Ardi itu pengen milih FKUI dan FK Unsyiah, keketatannya itu adalah FKUI itu tinggi di 7,68%, dan FK Unsyiah tinggi juga di 7,34%. Sarannya adalah pilihan 2 turunin lagi, daya saingnya sedang, dan nilainya itu harus ada di rentang 650-750. Dan feelingnya adalah cuma kamu yang tahu, bisa rasainnya itu cuma kamu gitu, pas ngerjain tuh bisa atau enggak ya, kemungkinan benernya berapa ya gitu, jadi sambil diprediksi diri sendiri juga. Selanjutnya mengenai portofolio seni atau olahraga, itu gimana sih Kak? Nah, di sini perlu diketahui bahwa di laman SBMPTN itu ada keterangan bahwa ada portofolio atau enggak gitu. Lampirin portofolio atau enggak. Kalau misalnya yang melampirkan, ini akan seperti ini terlihatnya. Nah, perlu dipahami bahwa portofolio itu adalah kombinasi antara dokumentasi karya atau penampilan yang khusus dibuat oleh peserta sesuai dengan instruksi untuk setiap dokumentasi yang dimilikinya gitu. Nah, contohnya yang tadi ditanyakan mengenai olahraga adalah mengenai data informasi kesehatan, lalu data keterampilan motorik, data prestasi, dan rekaman video. Nah, ini bisa lebih lanjut dicek di laman sbmptn.ac.id. Nah, lalu ini yang paling banyak ditanyakan juga mengenai linjur atau lintas jurusan dari Soshum ke Saintek atau Saintek ke Soshum. Nah, perlu dipahami dulu bahwa lintas jurusan itu bisa asal ngecek di laman SBMPTN-nya di sbmptn.ac.id dan lihat kualifikasi masuk jurusan tersebut itu di tahun lalu, apakah bisa dari IPS atau IPA atau SMK. Nah, kita ambil contoh dulu ya. Ini yang SBM ITB. Nah, caranya ini masuk aja ke laman LTMPT, lalu klik SBMPTN dan pilih univnya. Misalnya kita pilih ITB. Nah, ITB ini yang SBM, kita lihat bahwa ternyata bisa tuh dari IPA, dari IPS, bahasa, agama, MA, dan lain-lain. Bisa juga lihat dari provinsi asalnya. Nah, kalau misalnya mau ngecek tentang psikologi, cari tahu dulu di univ tersebut itu Soshum apa Saintek. Misalnya di UI, itu tuh Soshum, makanya bisa dari IPS, bisa juga dari IPA. Tapi kalau misalnya Saintek, cuma bisa dari IPA aja, kayak misalnya Unpad. Aku sih nggak apa-apa TPS aja, asal UM-nya pakai TPS. Nah, untuk ujian mandiri belum ada info lebih lanjut. Dikabarkannya berdasarkan berita yang tersebar itu ada TKA-nya gitu. Jadi jikalau ngejar UM, usahakan pelajari juga TPS dan TKA. Cek masing-masing web resmi PTN-nya. Kak, kalau misalnya nggak keterima SNMPTN, daftar UTBK-nya gimana? Masih nggak ngerti prosedurnya. Nah, ini perlu dipahami jadwal pendaftarannya itu adalah sekitar 2-20 Juni gitu. Jadi tunggu aja di jadwal pendaftarannya, lalu pelaksanaannya 5-12 Juli dan pengumumannya 25 Juli. Daftarnya itu berbarengan antara UTBK dan SBMPTN. Jadi lebih baik adalah daftar UTBK-nya dulu, baru daftar SBMPTN-nya. Biar kamu masih punya waktu buat mikir-mikir jurusan apa yang sekiranya cocok dengan hasil-hasil TO kamu dan analisis yang tadi udah aku jelaskan.
Kak, peluang buat anak SMK gimana ya kalau misalnya ambil prodi yang nggak relevan dengan jurusan di SMA-nya? Nah, ini harus dilihat lagi tadi di laman SBMPTN. Misalnya aku contohkan manajemen Unpad. Dia kan kategorinya di Soshum. Nah, ketika menelisik dari jurusan yang tahun lalunya itu masuknya dari mana aja, ini ada dari SMK, baik SMK IPA, SMK IPS, dan MAK IPA. Nah, jadi cek aja sendiri ya di laman SBMPTN yang caranya tadi udah aku jelaskan. Dengan dihapusnya TKA, apakah soal-soalnya dapat muncul juga sebagian pada tes TPS-nya juga nanti atau benar-benar tidak sama sekali? Bisa jadi seperti apa? Aku mengecek kata-kata bimbel, banyak juga yang mengatakan bahwa ini kan udah berpengalaman juga ya mengenai SBMPTN di pola lama gitu. Jadi banyak bimbel yang mempelajari bahwa TPS tahun ini itu ada kemungkinan sama dengan di tahun 2018 ke bawah. Jadi kemungkinan di TPS-nya itu ada tetap sendiri-sendiri, yaitu IPA atau IPS terpadu namanya. Dulu soalnya kayak gitu katanya. Jadi buat jaga-jaga tetap aja mempelajari contoh soalnya di yang teks bacaan, yang memahami bacaan ya. Secara naratif itu bisa jadi teksnya tuh berdasarkan soal fisika, kimia, biologi, dan matematika. Misalnya judulnya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dari bacaan tersebut, ini dibuat soal sainteknya, biologi mengenai virus, virologinya, lalu matematika, statistik, regresi, dan lain-lain. Jadi kan bisa jadi jaga-jaga aja sih, jangan pure TPS aja, tapi belajar juga sih TKA-nya. Kalau di TPS itu, apakah ada soal mengenai sinonim, antonim, terus penalaran logisnya nggak gitu? Nah, perlu kita lihat di tabel ini bahwa dari tahun ke tahun, itu kan masuknya ke yang verbal ya. Di SBMPTN 2017 ke bawah itu ada gitu, tapi di SBM 2018-19 itu verbal udah nggak ada. Cuman ya tetap pahamin konsepnya aja sih saran aku. Paling banyak itu persebarannya di aritmetika, lalu di pola gambar, pola barisan gitu. Jadi perlu banyak memahami tipe-tipe soal TPS dan juga pelajari mengenai TKA-nya. Bagaimana caranya belajar agar lebih efektif dalam mempersiapkan UTBK dalam waktu yang singkat? 3 poin singkat jawaban dari aku adalah latihan per hari, cicil materi, latihan soal, rajin ikut TO, dan ukur peluang lolos. Udah itu aja. Lakuin konsisten, jangan banyak tanya, action. Nah, ini yang bertanya mengenai penilaiannya seperti apa gitu. Jadi masih belum mengerti penilaiannya itu gimana kalau misalnya cuma TPS aja. Nah, sistem penilaiannya itu masih sama ya, tapi sebenarnya belum ada info terbaru. Berdasarkan 2019 itu pakai IRT, yaitu Item Response Theory, bobot beda soal, mudah, sedang, sulit, jadi bobotnya beda-beda sesuai dengan yang benarnya nanti. Plus 1 untuk benar dikali nanti bobotnya, dan plus 0 untuk salah dan kosong. Nah, bedanya dengan tahun lalu, ini nilainya nggak diumumkan, langsung pengumuman. Caranya gimana? Tadi, lihat keketatan dan juga lihat nilai prediksi. Selanjutnya ada yang nanya mengenai tingkat keketatan. Ini pertanyaan bagus ya. Tentu saya mengatakan bahwa ini lebih ketat. Bisa kita lihat bahwa persaingan di akuntansi Unhas dan akuntansi Unpad ya, tahun 2018 ke bawah. Super ketat gitu. Orang-orang cenderung nggak bisa prediksi secara pasti karena nilainya nggak keluar. Nih, yang di Unpad itu 2018 ke bawah itu peminatnya sampai 2000 sampai 3000-an. Sedangkan 2019 udah mulai pada ngerasa logis masuk dengan nilainya itu cuma 700-an. Di Unhas itu juga 2000 sampai 3000-an dan tahun 2019-nya cuma 1000-an. Orang udah pada mikir dengan nilai segitu cocoknya masuk mana. Sedangkan kalau misalnya nggak keluar nilainya itu cuma asal-asalan dan prediksinya juga jauh ke kepastian. Cuma kan ya namanya juga usaha, tetap aja perlu memprediksi peluang lolos kita gitu nantinya.
Assalamualaikum Kak. Kalau misalnya FK kan harus bagusnya di biologi. Kalau fisika itu lebih kayak ke teknik-teknik. Kalau di tesnya cuma TPS, jadi Univ tahu dari mana siswa yang lebih unggul, mapel, bio, fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, ini hanya asumsi gitu ya. Kalau untuk IPA itu fokusnya adalah di penalaran umum dan pengetahuan kuantitatif. Karena di penalaran umum bisa jadi tersirat soal biologi, fisika, kimia. Dan di pengetahuan kuantitatif bisa jadi tersirat matematika, saintek. Dan untuk yang IPS, itu fokusnya ke pengetahuan dan pemahaman umum dan juga memahami bacaan. Di pengetahuan pemahaman umum bisa jadi tersirat geografi, sosiologi, ekonomi, dan matematika sosum. Di memahami bacaan bisa jadi tersirat sosiologi. Ya Mbak, coba contoh kasih soal biar memahami bareng-bareng dan hasilnya insya Allah maksimal karena kita sudah biasa terlatih dari soal-soal yang kita pelajari. Hehe. Oke, ini bakal ditampung dulu ya. Next video bakal aku coba memberikan soal-soal dan jawaban strateginya gitu. Maksudnya tuh jawaban singkatnya biar nggak terlalu runyam karena waktu di TPS itu per menitnya ya pasti sebentar gitu kan. Kita nggak tahu juga sih waktu keseluruhannya berapa, cuman emang harus dikerjakan secara cepat. Oke, terima kasih sarannya. Yap, mungkin segitu aja Q&A UTBK 2020. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada kesalahan aku mohon maaf. Bisa ditanyakan juga yang belum terjawab di kolom komentar. So, makasih ya semuanya. Dadah!